Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semuanya hadir ya. Kita akan melanjutkan RPP yang kemarin mengenai tentang godaan setan. Nah, dikisahkan ya, pada zaman dahulu ada seseorang ahli ibadah, kiai, alim ulama yang ibadahnya sangat taat. Namanya adalah Kiai Barsiso. Nah, kiai tersebut kemudian telah mencapai 70 tahun, dan dia selama 70 tahun bukan umurnya, dia taat ibadah itu selama 70 tahun gitu. Sampai taatnya ibadah, dia setiap waktunya selalu melaksanakan ibadah sunatnya, wajibnya, pokoknya dia sangat taat. Nah, suatu ketika pun setan pun berlomba-lomba ingin menggoda Barsiso tersebut. Kan setan itu sifatnya menggoda, terus menggoda dan menggoda. Setan itu biar apa? Biar ada temannya nanti di neraka nanti. Singkat cerita, setan pun saling ingin menggoda. Nah, karena setan pun tidak bisa banyak yang menggoda, mereka sayembara. Kemudian ada yang menanglah dalam sayembara setan tersebut, berlomba-lomba untuk menggoda Barsiso gitu. Nah, setan itu dinamakan setan putih yang menjelma ke seseorang yang berpakaian putih gitu. Lanjut cerita, Kiai Barsiso pun pergi dari rumahnya untuk beribadah. Cik. Ketika dia lagi beribadah dengan tenangnya, dengan khusyuknya, datanglah setan tersebut. Assalamualaikum Pak Kiai Barsiso, misal gitu ya. Tetapi Barsiso tidak menjawab, saking dia khusyuknya dalam beribadah. Setan kembali lagi. Nah, dan kemudian harinya lagi setan pun datang. Nah, terus Assalamualaikum Barsiso. Barsiso menjawab, Waalaikumsalam. Nah, terus Barsiso berbicara kepada si setan tersebut, apakah kamu yang kemarin yang kemarin kamu ini apa? Kalau bahasa Sundanya ngegerwan gitu. Apakah kamu kemarin yang ngegerwan kuring? Oh iya. Nah, si setan pun minta untuk diajarkan, untuk minta didoakan. Ya Kiai Barsiso, doakanlah saya agar saya bisa masuk surga. Itu kata setan. Kata Barsiso pun, kalau Anda orang muslim, maka Anda telah saya doakan, karena saya selalu mendoakan seluruh umat muslim untuk bisa masuk surga dan selamat. Kata Barsiso. Nah, setan pun mengelak lagi. Setan pun minta untuk mengangkat setan dirinya untuk menjadi murid Barsiso. Nah, dari sanalah Barsiso pun mengangkat setan tersebut menjadi murid. Oke lah, setan, kamu boleh menjadi murid saya.
Nah, tidak lama kemudian si bersiswa itu ibadah dengan si murid tersebut, yaitu setan. Kata setan, godaan yang paling pertama, setan itu menggoda begini. Wahai guru, kita kesepian sekali begitu. Mending kita mencari perempuan untuk bisa ditiduri. Ucapan setan tersebut begitu. Kata bersiswa, jangan wahai muridku. Kenapa wahai guruku? Jangan, itu adalah perbuatan maksiat yang sangat tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, bagaimana kalau kita merampok warung? Sama, jangan wahai muridku, gitu. Nah, dan kemudian setan pun berpikir lagi, bagaimana caranya agar bersiswa bisa masuk ke dalam godaan saya, kata setan. Wah, setan pun berpikir. Setan menemukan cara lah. Berbicara kepada bersiswa, wahai guruku, mari kita minum homer saja di tempat yang sepi. Bagaimana? Nah, bersiswa pun tertarik dengan godaan itu, dikarenakan sekarang tidak ada yang melihat, begitu, tidak ada yang melihat untuk melakukan meminum homer tersebut. Gitu. Minum homer lah. Si bersiswa tersebut itu setelah meminum homer dalam keadaan mabuk, bersiswa pun setan terus menggoda bersiswa, mari kita berbuat mencari wanita untuk ditiduri, mari kita merampok agar kita bisa kaya raya. Karena apa? Karena pengaruh homer mabuk, bersiswa pun melakukan hal-hal tersebut. Dan singkat cerita, bersiswa pun menjadi seseorang yang bukan lagi ahli dalam ibadah, karena dia sudah memperkosa, merampok. Itulah cerita singkatnya. Apakah kalian dapat? Jadi kesimpulannya dari cerita ini, kita jika keimanan seseorang lebih tinggi, maka godaannya akan lebih tinggi juga. Makanya kita harus bisa menjaga diri kita dari godaan setan. Gitu. Jangan sampai lengah. Sekarang orang yang ahli ibadah, setan pun yang menggodanya kan sangat tinggi begitu. Gitu. Makanya kita untuk bisa saling mengingatkan kepada sesama teman. Misal ada teman yang mengajak, kita tidak bisa, kita ingatkanlah. Misal ada teman yang terus berbuat maksiat, sebisa-bisa kita mengingatkan untuk tidak melakukan maksiat tersebut. Ya, begitu mungkin untuk pertemuan kali ini ya. Oke, sekian, dicukupkan sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.